Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bahas soal banyaknya penipu ya di internet itu. Ya tentu kalau yang di channel penulis ketahuan jelas nipu, terbukti jelas melakukan penipuan, akan diblokir. Nggak peduli lah ya kalau omongannya terlihat logis atau apa. Kalau ketahuan bohong, ya jelas-jelas bohong, bisa dibuktikan pakai ya referensi, ya pembuktian, itu ya bakal diblokir. Kenapa kok harus begini? Karena ya yang namanya penipu itu hebat banget lah sekarang itu. Levelnya penipu itu tinggi sekali. Nggak tahu itu pendidikannya bagaimana, tapi kok kayak sangat profesional sekali menipunya. Menipu itu jadi bakat yang sudah dikembangkan bertahun-tahun gitu kayaknya. Sulit ya untuk mengetahui penipu sebelum dia menyebut hal yang betul-betul nggak masuk akal gitu. Dan ya rupanya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang bodoh gitu. Jadi dia bisa ngomong seenaknya, sementara orang-orang kebanyakan itu nggak akan pernah melakukan verifikasi, nggak pernah mengecek kebenarannya. Bahkan untuk sesuatu yang sangat mudah sekali dibuktikan, untuk sesuatu yang sangat mudah sekali dikerjakan, dicoba, itu masyarakat Indonesia nggak melakukan. Dari dulu ada yang ngomong, minyak goreng itu tidak tahan panas, kena panas sedikit itu bakal langsung gosong, langsung hitam. Wah, itu banyak sekali itu yang klaim seperti itu. Ya buktinya aja video penulis yang berkaitan dengan itu. Beberapa juga untuk pembuktian menyangkal khusus masalah itu kan sudah cukup banyak ya. Puluhan video hanya untuk menyangkal orang seperti itu. Karena ya apa? Karena orang-orang Indonesia itu malas untuk melakukan verifikasi sendiri. Kalau nggak ditunjukkan nih percobaan ini hasilnya seperti ini, mereka nggak akan terbuka gitu loh. Dipikir bener omongannya itu, itu fakta itu. Padahal yang ia omongkan itu omong kosong. Cuma karena omongannya menggebu-gebu gitu ya. Saya ini mantan pembalap, saya ini mantan mekanik, saya ini mantan pemilik dealer. Orang-orang jadi percaya. Ada juga yang lebih tinggi jabatannya. Saya sekarang sedang kerja di perusahaan penguji oli. Saya sekarang sedang bekerja di pabrik pelumas. Orang jadi percaya. Padahal omongannya omong kosong. Ada juga yang ngomong, saya lulusan teknik mesin. Saya lulusan teknik kimia. Gelar saya dokter Andes. Itu ada yang pakai seperti itu untuk membuat orang yakin bahwa yang ia omongkan, bahwa bohong yang ia sebarkan itu benar, padahal ya tetap bohong. Sudah berapa kali aja penulis ditanyai latar belakangnya apa, kok berani-beraninya ngomong soal oli, soal mesin, soal apa. Dipikir pendidikan itu bakal membantu membuat orang itu lebih ngerti. Sejak kapan? Teknik pertanian yang panennya gagal banyak. Teknik industri gak ngerti proses industri banyak. Teknik komputer gak ngerti gaya Excel banyak. Harap ngomong apa sih?
Teknik mesin, memperbaiki mesin juga ada yang nggak bisa. Jangankan gitu, mekanik pengalaman puluhan tahun, ada kasus motor guys, dandani kan banyak. Coba aja lihat YouTube itu. Habis dari 5 bengkel gagal. Setelah 7 bengkel nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Iku apa itu? Apa itu? Orang sekarang kok terlalu percaya ya sama yang namanya latar belakang. Bukan latar belakang yang penting, tapi pembuktiannya. Terbukti ampuh atau enggak. Walau yang ngomong itu orang nggak punya pendidikan apa-apa, tapi kalau solusinya bener, kenapa nggak dicoba dulu, dipercaya? Apalagi kemudian ada orang yang nggak jelas sumbernya dari mana, tahu-tahu melakukan klaim ya, oh saya pakai ini mesinnya ini. Biasanya ceritanya bolong-bolong. Ya kalau contoh kasus minyak goreng ya, biasanya itu entah minyak gorengnya mereknya aneh, rasionya aneh, merek olinya aneh, cara ganti olinya aneh. Terus pokoknya banyak lah ya, banyak yang perlu dikritisi ya. Tapi terus kemudian biasanya ya penipu itu nggak akan lupa untuk menyertakan apa ya, sebuah dalam tanda kutip fakta yang sebenarnya merupakan upaya untuk cuci otak, upaya untuk membuat masyarakat itu jadi ketipu, jadi apa, mau dibohongi ya. Jadi kalau omongannya sudah apa, terkesan kayak oh banyak yang percaya, nah berikutnya, langkah berikutnya dia akan mengungkap fakta ya, dalam tanda kutip tentu. Nah yang terakhir ini dia sharing fakta soal efek mencampurkan minyak goreng, kompatibilitas oli mesin dengan minyak goreng. Jadi minyak goreng itu katanya nggak bisa nyampur oli mesin. Jadi katanya minyak goreng itu kalau dicampur oli mesin langsung misah. Nah karena penulis merasa aneh ya, kok ada yang ngomong gitu. Penulis tanya merek minyak gorengnya apa, terus diomongi Bimoli, Vilma. Terus penulis tanya berapa detik, dibilang 20 detik langsung misah. Ini orang berani karena penulis itu merupakan salah satu channel yang kalau bisa nyoba ya pasti penulis lakukan lah. Kok berani-beraninya dia bohong ke penulis ya? Berani bohong ke channel yang biasanya isinya praktek. Ini rupanya penipunya ini sangat sangat kebiasaan dengan Facebook ya. Kalau di Facebook orang itu melakukan klaim bisa seenaknya, bohong bisa seenaknya. Seorang penipu bisa dipuja-puja sebagai seorang suhu, mau di PKKAS, mau di LDIC. Ada orang seperti itu, bohong tapi dianggap bener gitu ya, karena mereka nggak melakukan uji cek sendiri ya. Jadi
Pembohong-pembohong itu menggunakan salah satu fakta sesuatu yang dia miliki yang orang lain nggak punya, ya. Contoh, kerja di pabrik oli, kerja jadi salesnya oli, sudah bertahun-tahun kerja jual oli gitu ya, untuk membohongi orang lain. Dan di Facebook nggak ada yang namanya orang melakukan counter berdasarkan fakta, cuma omongan tok seringnya. Sayangnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa counter balik, karena kalau misalnya ya, oh saya ini bukan pembalap, saya ini nggak pernah punya kenalan mekanik balap gitu ya, saya ini nggak pernah punya kenalan orang bengkel gitu ya. Jadi orang yang di debat sering kali ya kalah omong. Kenapa? Karena kalah latar belakang. Makanya mungkin si pembohong ini ya, dia berani ngomong di channel penulis seperti itu, padahal yang namanya mencampurkan minyak goreng ke oli mesin itu adalah sesuatu yang sangat sering penulis lakukan. Di rumah pasti ada stok minyak goreng, di rumah pasti ada stok oli. Ya sudah, penulis lakukan uji. Penulis lakukan uji mencampurkan oli sama minyak goreng. Setelah dicampur, pertama apa yang terlihat? Terlihat ada misah gitu ya. Dibiarkan ya masih misah. Terus kemudian penulis ngocoknya juga bukan diocok-ocok, cuma dibolak-balik tok aja. Blak bluk blak bluk blak bluk blak bluk gitu ya. Bolak-balik tok. Enggak pakai dikocok-kocok. Kemudian penulis taruh. Apa yang terjadi? Ternyata enggak misah tuh ya. Terus penulis biarkan semalaman 12 jam. Setelah 12 jam apa yang terjadi? Ya tetap nggak bisa. Berani sekali bohong ke channel penulis ya. Entah si bronya itu menganggap itu fakta dari mana. Bisa aja itu dia nggak pernah melakukan sendiri ya, nggak pernah nyampur minyak goreng sendiri. Dia cuma ya wes, namanya orang sekarang ya, generasi sekarang banyak yang suka nipu, banyak yang hobinya adalah membohongi orang, sharing informasi bohong lewat Facebook sebagai upaya menghibur diri. Boh, hidupan nyatanya bagaimana, kayaknya kok membohong di Facebook itu sekarang jadi sebuah tren gitu ya. Jadi grup LDIC, grup Pekakas itu penuh sekali kebohongan. Ada postingan soal oli, itu banyak bohongnya. Soal ini fakta soal oli itu ini itu banyak bohongnya. Nggak disertai fakta. Omongan mineral itu lebih baik dari sintetik, gak ada fakta nih, nggak ada eksperimennya, gak ada membandingkan. Sudah terbukti oli mineral ini lebih jelek daripada oli full sintetik ini, gak ada. Padahal nguji itu ya gampang. Mau dari sepabrik ya, penulis pernah nguji sel advance power versus sel HX3. Bagus mana? Sama-sama jeleknya. Mau yang harganya mahal, mau yang harganya murah, welek. Terutama dari bahan oli. Kita menilai oli itu bukan dari hanya halus apa gae tok, tapi keawetannya. Halusnya kalau cuma sebentar ya ngapain? Kita butuh oli yang bisa halus lama.
Dan sayangnya yang namanya Facebook itu jadi tempat orang ngomong seenak, bahkan yang sekelas apa ya, tuner ya, sekelas orang terkenal ya, Bro Sena Ponda, dia pengetahuannya sangat tinggi, dia tuner beneran, punya mesin dyno, sering melakukan dyno. Tapi ya kalau mengungkapkan sesuatu sering saya enak. Contoh terakhir soal motor matic dikasih air scoop. Jadi dia menyarankan orang untuk pasang air scoop di motor Honda PJX 160, karena itu adalah grup tempat dia sering mampir. Dia penggemar Honda. Kalau yang dulu suka CB 150R Sena Ponda juga sering di situ ya, cukup sering. Sekarang ada sering bisa ditemui di grup Vario 160 dan PCX 160. Nah, di salah satu postingannya dia rekomendasi orang ya, untuk pasang air scoop di motornya, katanya bisa kencang. Seperti biasa ya, kalau di Facebook orang itu nggak pakai eksperimen. Kalau ada orang mengungkapkan pernyataan seperti itu, nggak bakal dikonter pakai eksperimen. Jadi yang muncul apa? Oh iya, memang kalau misalnya saluran udara dibesarkan itu bakal mantep. Oh kalau kan pokoknya omongan yang mendukung, tapi nggak pakai dicoba. Padahal kalau modifikasi seperti itu dilakukan di motor standar, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah lambat, pol ya. Karena di motor itu butuh yang pas, bukan butuh yang besar dong. Apalagi pemakaiannya pemakaian ojek, pemakaian kalem-kalem. Pemakaian kalem-kalem udara diplong no. Yang terjadi apa? Lambat. Dan ini sudah penulis buktikan, penulis sudah posting juga videonya, baik di channel ini atau channel satunya. Contoh, penulis sekarang pakai yang dikecilkan saluran udaranya di box filternya. Di beberapa kali sebelumnya penulis pakai yang tanpa pipa di box filternya. Jadi di box filter nggak pakai pipa sama sekali. Yang terjadi apa? Sangat lambat sekali. Ada beberapa yang berteori, oh iya karena udaranya tidak terfokus, aliran udaranya tidak pas, aliran udaranya turbulen atau macam-macam. Maaf ya, itu kan cuma teori. Ya harus dibuktikan. Jangan cuma ngomong pasti gini pasti begini, coba buktikan dulu ya. Karena jelas bahwa yang didapat oleh penulis itu bukan karena alirannya turbulensi, tapi karena aliran udaranya terlalu banyak. Karena yang ngalir itu berlebihan. Entah ya mengapa orang-orang untuk soal aliran udara ini tidak melihat prinsipnya variabel intake. Orang-orang nggak lihat kenapa sih kalau RPM rendah itu salurannya dibuat panjang, dibuat kecil. Kalau RPM tinggi dibuat pendek, besar. Kenapa nggak mikir seperti itu?
Karena kalau kita sudah mikir variabel intake itu apa yang bisa kita tangkap dari situ? Yang bisa kita tangkap dari situ adalah untuk yang namanya saluran udara itu ukurannya harus pas, tergantung dari RPM mesinnya, dari kapan kita butuh tenaganya. Pipa itu nggak boleh terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Saluran udara nggak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil, butuh pas. Nah, kita juga jangan terpaku dengan omongan orang-orang, oh pabrikan itu pinter. Kenapa? Karena pabrikan itu nggak menguji kendaraan pakai bensin Indonesia, nggak pakai oli di Indonesia, nggak pakai kondisi jalan di Indonesia, sehingga bisa terjadi tuningan pabrikan itu nggak pas. Tuningan pabrikan itu misal terlalu keborosan, terlalu keiritan. Ini juga termasuk saluran udara. Kok yakin saluran udara yang dari pabrikan itu sudah pas? Lawong, orang modifikasi juga ada yang modifikasi knalpot beneran bisa nambah power. Berarti kan ada yang kurang pada setelan pabrikan. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya baiknya dicoba. Sayangnya orang yang nyoba nggak berani bantah orang yang sekelas Sena Ponda, karena dia punya mesin dyno, punya bengkel, terkenal tuner, ya. Bisa tuning kendaraan balap. Orang mau bantah sungkan, padahal yang namanya fakta ya harus diomongkan. Yang bikin repot adalah dari Sena Pondanya sendiri tidak melakukan eksperimen langsung ke jalan, nggak dilakukan 0-100, nggak dilakukan uji top speed dan lain-lain. Padahal ya ketika penulis lepas saluran yang ada di pipa itu, top speed pun turun. Top speed itu sulit untuk diraih karena memang kebesaran terlalu besar. Ya wes lah, balik lagi. Jadi sayangnya ya, yang namanya di Facebook itu banyak sekali ilmu-ilmu ngawur, baik dari penipu maupun dari orang yang harusnya ngerti, orang yang harusnya nggak boleh salah. Lawang orang pakar aja bisa salah, apalagi orang yang memang sudah profesional menipu. Makin banyak ya info-info ngawur yang beredar. Jadi sayangnya grup-grup di Facebook itu belum tentu memberikan solusi yang benar, karena banyak sekali teori-teori yang nggak didukung oleh percobaan, nggak didukung oleh fakta. Jadi ya pesannya aja ya, pesannya. Kalau dapat orang ngomong, kalau nemu orang ngomong, oh faktanya begini, sebelum lihat hasil eksperimennya, jangan dipercaya. Dan ini tentu banyak hal yang bisa dieksperimen baru bisa kelihatan hasilnya. Kalau fakta yang diungkap itu adalah hal yang kita bisa lakukan sendiri, ya coba posting videonya, share ke orang-orang, biar ya kita ini jadi lebih pintar, bukan hanya berkutat ke ilmu-ilmu yang isinya nggak sesuai kenyataan. Ya kalau misalnya banyak pembohong, kan itu artinya kiamat sudah dekat. Ya untuk mencegah kiamat ya kita harus ya ikut usaha lah, gimana caranya biar orang-orang itu nggak
bohong gitu. Kalau ada yang bohong harus kita ungkap. Kalau ada penipu ya harus kita ungkap. Ada pabrik oli, pabrik motor bohong ya kita ungkap juga. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.